Pemirsa, Lutfi Hasan Ishak dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus suap perizinan impor daging yang melibatkan dirinya. Ya, KPK sendiri belum akan melakukan penahanan terhadap politisi Senayan ini hingga penyidikan tuntas. Kedatangan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak seperti ditunggu bukan saja oleh para penyidik KPK, namun juga oleh para awak media yang sudah menunggu sejak lama. Begitu keluar dari mobil KPK yang membawanya dari kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Lutfi Hasan langsung diserbu untuk dimintai tanggapannya seputar penangkapan dirinya oleh KPK. Namun, tidak ada keterangan yang keluar dari anggota DPR Komisi 1 ini. Bahkan Lutfi harus berjuang untuk dapat segera masuk ke gedung KPK. Hingga saat ini penyidik KPK masih terus melakukan pemeriksaan guna mengungkap keterlibatan orang nomor 1 di partai berlambang bulan sabit kembar dan kapas ini. KPK sendiri melalui juru bicaranya, Johan Budi, belum akan menahan Lutfi Hasan seperti 3 tersangka lainnya. Dari proses tangkap tangan kemarin yang dilakukan oleh KPK, kemudian KPK menyimpulkan telah menemukan 2 alat bukti yang cukup bahwa LHI terlibat di dalam dugaan tindak pidana penyuapan yang berkaitan dengan impor sapi. Jadi jangan lagi dikaitkan dengan posisi atau jabatan seorang itu di partai. Pemeriksaan saya belum tahu soal penahanan atau belum, tergantung nanti penyidik ya, karena ini kewenangan penyidik. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ditangkap pukul 23.30 waktu Indonesia Barat oleh 6 orang penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan. Lutfi diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah pada kasus perizinan impor daging. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana pemeriksaan terhadap Lutfi Hasan Ishak sendiri? Reporter TV One Zaki Al-Mubarak melaporkan langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Zaki, apakah pemeriksaan masih berlanjut hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Kevin dan Tisa. Betul sekali, hingga saat ini pemeriksaan terhadap LSI atau Lutfi Hasan Ishak masih tetap berlanjut. Dan memang sejak pukul 00 pagi dini hari pagi hingga sampai saat ini Lutfi masih berada di dalam gedung pemeriksaan KPK. Dan memang sebelumnya tadi pada pukul 3 pagi hari Maharani yang turut ditangkap bersama dengan Ahmad Fatanah sempat keluar dari gedung KPK menggunakan taksi, dan memang tidak ada satupun bait kalimat yang keluar dari Maharani ini. Maharani sendiri ditangkap bersama AF di Hotel Le Méridien. Sedangkan pada pukul 3:40 Ahmad Fatanah sendiri sudah keluar dari gedung KPK dan langsung ditahan oleh KPK. Untuk saat ini hampir 5 jam belum ada keterangan dari pihak juru bicara KPK sendiri tentang bagaimana proses pemeriksaan dan sampai kapan pemeriksaan terhadap Lutfi Hasan Ishak akan terus dilanjutkan. Dan memang tadi sekitar pukul 3:40 ada salah satu kuasa hukumnya PKS yaitu Zainuddin Paru yang menyatakan nanti pada pukul 9 akan ada tim kuasa hukum dari PKS yang akan mendampingi Lutfi Hasan Ishak dalam menjalani pemeriksaan. Itu saja yang bisa kami kabarkan dari Gedung Pemberantasan Korupsi. Kembali ke Tisa dan Kevin. Ya, Zaki, kira-kira apakah nanti Lutfi Hasan ini akan diperiksa sampai pagi nanti? Sudah ada kabar mungkin yang beredar di wartawan seperti itu? Ya, sempat tadi pagi saya melakukan wawancara dengan Johan Budi, dan memang hingga saat ini belum ada keputusan apakah Lutfi Hasan Ishak akan langsung ditahan, karena hal ini merupakan kewenangan dari pihak penyidik. Dan memang hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Johan Budi, keadaan kondisi kesehatan dari Lutfi Hasan Ishak juga masih baik dan masih bisa ditanyai perihal dugaan keterlibatannya dalam korupsi dugaan impor sapi ini. Ya, Tisa, Kevin. Zaki, mungkin Anda memiliki informasi bagaimana dengan apa peran dari Lutfi Hasan Ishak ini dalam kasus suap daging impor ini. Mungkin Anda memiliki informasinya di lapangan sana.
keterangan dari Johan Budi sendiri, memang Johan Budi belum memberikan keterangan pasti di mana letak keterlibatan dari Lutfi Hasan Ishak, karena dikarenakan hanya 3 tersangka yang tertangkap tangan, sedangkan Lutfi Hasan Ishak tidak tertangkap tangan. Dan hal ini memang berdasarkan pada hari Selasa kemarin memang ditangkap 3 tersangka, yaitu AM dan Mahrani di Hotel Le Meridian, kemudian Juar Effendi dan Arya Arbi Effendi yang ditangkap di rumah Arya Arbi Effendi, dan keduanya ini merupakan direktur utama dari PT Indoguna Utama, importir daging yang juga memiliki cabang di Dubai, Hong Kong, Makau, dan Singapura. Dan hingga saat ini memang pihak KPK sendiri hanya menyatakan mempunyai bukti kuat keterlibatan Lutfi Hasan Ishak dalam suap daging impor ini. Belum bisa dinyatakan, belum kami ketahui pasti di manakah keterlibatan kuat Lutfi Hasan Ishak ini, namun direncanakan KPK sendiri akan memberikan keterangannya pada pagi hari nanti. Ya, Egan dan Tisa. Baik, terima kasih Zaki Mubarak melaporkan langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Pemirsa, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak merupakan Presiden PKS ketiga menggantikan Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring. Ya, sosok yang sebelumnya tidak begitu dikenal dengan publik ini kemudian melejit namanya menjadi pusat perhatian semenjak memegang partai berlambang bulan sabit kembar dan membawa partainya menjadi satu dari 4 partai besar. Dan berikut ini adalah profil dari Lutfi Hasan Ishak. Riwayat pendidikan dari Lutfi Hasan Ishak dari KMI Gontor Ponorogo, kemudian menempuh jalur pendidikan D3 dalam bahasa Arab, kemudian ada Fakultas Usuluddin di Ibnu Saud Universitas, dan kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Islamic Studies Salafiyah University. Sedangkan kalau kita lihat riwayat pekerjaan, Lutfi Hasan ini pernah menjadi Direktur PT Sirat Inti Buana, kemudian menjadi Public Relation Islamic Organization Union, kemudian menjadi penerjemah Institut Policy Studies. Dan bagaimana dengan pengalaman dan jabatan pada organisasi? Lutfi Hasan Ishak pernah menjabat sebagai bendahara PKS, kemudian menjabat menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Saudi Arabia, kemudian menjadi Ketua Departemen Kaderisasi PPI Cabang, sempat menjadi Ketua Departemen Kesenian OPPM Gontor, dan kemudian menjadi Ketua Pelajar Islam Indonesia.